Hari ini saya mau sampaikan sesuatu dari hati saya. Mohon dengan hormat Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita semua mengerti bahwa sebagai orang percaya, kita setiap saat harus mengalami dan mau tidak mau mengalami peperangan rohani. Dan setiap saat dalam kehidupan kita bisa terjadi, peperangan rohani itu bisa terjadi. Dan memang terjadi. Anda sebagian sadar, sebagian tidak. Tetapi ada kalanya gelombang serangan setan itu sedemikian intens sehingga berbeda dengan apa yang seringkali kita ini perhatikan atau kita dengar. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh orang Kristen. Kalau itu hal yang biasa dalam keseharian kita, maka biasanya kita punya kesanggupan untuk bisa menahan atau kita mengalahkan. Dan makin kita dewasa itu akan makin dengan cepat kita mendeteksi apa yang sedang kita hadapi. Tetapi ada waktunya di mana setan betul-betul mengerahkan kekuatan ekstra dengan tujuan untuk memberikan dampak kehancuran yang luar biasa kepada orang percaya dan kepada anak-anak Tuhan. Dan ini yang kita perlu waspadai. Saya berkata bahwa ini buat gereja, buat Anda pribadi, buat keluarga kita, buat kota ini, dan buat bangsa dan negara. Kira-kira hampir sebulan yang lalu ketika Ibu Elizabeth baru pulang dari Singapura, beliau telepon di gereja, Pak Ardian yang terima, dan beliau bersaksi apa yang beliau lihat dalam penglihatan. Dan beliau berkata bahwa dia diberitahu Tuhan begitu banyak kekuatan setan tiba-tiba turun dari atas menyerbu. Dan dia mulai memberikan warning kepada gereja-gereja apa yang sebetulnya sedang dan akan kita hadapi. Nah, saya percaya bahwa ini tidak ada pertentangan apapun dan bahkan memberikan akan dukungan dengan apa yang kita dengar dari hamba Tuhan Henry Jones kira-kira pada waktu yang hampir bersamaan. Beliau mengatakan bahwa kita sebagai gereja akan dibawa ke utara. Dan kalau Anda bawa Alkitab, mari buka dengan saya Ulangan pasal yang kedua sebagai dasar. Dan saya akan bicara lebih banyak soal peperangan rohani pada sore hari ini untuk memberikan kepada kita pengertian apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Ulangan pasal yang kedua, lalu kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Ulangan pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Alkitab berkata, kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Ini perintah yang sepertinya biasa, tapi dengarkan di dalam perintah itu ada makna yang mungkin terselubung bagi banyak orang. Kenapa, saudara sekalian? Kata ke utara dalam bahasa Ibrani sebetulnya artinya menuju ke tempat yang gelap, yang tidak jelas, dan yang gerambiang, yang kabur. Itu artinya ke utara. Kalau kita berbaris, kita bergerak, dibawa masuk ke tempat yang gelap, yang tidak jelas, dan yang kabur. Saya berkata tempat itu berbahaya sekali. Karena orang tidak bisa mendeteksi dengan baik apa yang akan dihadapinya atau apa yang sedang akan dilewatinya. Kalau kita jalan, kita berkata bahwa penerangan merupakan hal yang penting. Anda naik motor, Anda naik mobil, Anda hidupkan akan lampu saudara. Paling tidak, kebanyakan orang berpikir begitu. Kalau saudara normal, Anda dalam kegelapan, nyalakan lampunya. Sebelum Anda kerja, hal yang pertama Anda buat nyalakan lampunya. Karena terang membuat mata kita melihat dengan jelas apa yang kita hadapi. Tetapi kalau kita dibawa ke tempat yang gelap, tidak menentu, yang kabur, yang gerambiang, itu daerah yang sangat berbahaya sekali. Karena kita tidak pernah mengerti apa yang akan kita hadapi waktu kita masuk ke sana. Nah, gereja Tuhan sedang dibawa ke tempat seperti itu. Nah, apa tujuannya? Ada maksud Tuhan di balik semuanya. Saya percaya ini berita sebetulnya bukan hanya berlaku buat gereja ini, tapi buat semua gereja di seluruh dunia. Allah sedang membawa kita ke tempat yang sebetulnya tidak kita inginkan secara manusia. Ingat ketika Yesus akan memulai pelayanannya dalam kemuliaan yang luar biasa, Roh Kudus Alkitab berkata membawa dia ke padang gurun. Tempat di mana setan itu ada,
Ular kalajengking itu merupakan hal yang tiap hari dia lihat, tempat yang sangat berbahaya. Tapi di sanalah Allah sediakan kemenangan yang luar biasa. Sebab kalau Anda baca pada akhir perikop ini, lihat pada ayat yang ke-25. Tuhan berkata, pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Ini bukan hal yang main-main. Ujungnya kemuliaan yang luar biasa. Tapi Tuhan sengaja belokkan kita ke utara. Nah, dulu ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan berkata, jangan dilewatkan daerah orang Filistin. Nanti mereka kecewa, mereka kemudian tawar hati. Waktu mereka makin dewasa, waktu mereka makin dekat dengan tanah perjanjian, tidak ada jalan lain kecuali harus lewat utara. Dan itu tempat yang Alkitab berkata, gelap, tidak menentu, dan kaburnya luar biasa. Tempat ini cukup berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Dan di utara orang berkata merupakan tempat di mana badai itu ada. Tapi gereja Tuhan mesti berani melewatinya. Karena itulah dia sediakan kemenangan di balik semuanya itu. Dan Allah pasti melengkapi kita sehingga kita keluar sebagai pemenang. Nah, tetapi kita sebagai umat Tuhan, Anda harus on alert. Anda harus dalam keadaan siap siaga menghadapi semuanya. Nah, saya mendorong Anda dengan jeli mengamati semua dan memperhatikan. Setiap kali ada hamba Tuhan datang, pesan yang disampaikan itu bukan khotbah biasa. Anda mesti berdoa, minta supaya bisa menangkap itu pesan, message-nya apa buat kita. Saya sebetulnya sudah mulai merasa ketika Morris Sirlo datang di Semarang. Nah, semua kita mengerti, beliau hampir batal ke Semarang. Hari esoknya ketika saya antarkan ke airport, beliau tertawa berkata, saya sebetulnya kemarin hampir tidak mau datang ke Semarang. Kita tahu bahwa spare part pesawat terbang pribadinya rusak, dan itu bagian AC-nya, lalu kemudian dia harus ganti, dan untuk ganti itu bayarnya 100.000 US dollar, 1 miliar, satu spare part pesawat terbang. Lalu kemudian saya dengar bagaimana teman-teman Surabaya sepanjang hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore doa peperangan rohani di airport Juanda. Mereka tidak ngerti kenapa mereka mesti tunggu 1 hari penuh sembahyang di sana. Dan di sana ada berbagai pernyataan Tuhan bahwa ini merupakan bagian dari upaya setan mencegah hambanya datang ke kota ini. Dan kita melakukan sesuatu yang unusual. Anda mengerti bahwa kita buat live lewat radio sehingga begitu banyak orang yang saya akhirnya tahu mereka mendengar berita ini. Dan yang lebih dahsyat sebetulnya radio itu adalah ketika diproklamirkan lewat udara, Anda harus mengerti bahwa itu menyatakan kemenangan kita atas penguasa di udara. Nah, itu sisi profetisnya yang seringkali orang nggak bisa lihat. Nah, message-nya kalau Anda dengar adalah kuasa atas setan. Kalau Anda dengarkan semuanya ini, saya berkata, ini bukan hal yang mengherankan bahwa kemudian reaksi yang muncul dari kuasa gelap adalah dia berbondong-bondong turun di tengah-tengah kita. Saya perhatikan dalam kurun waktu sebulan terakhir, ada berbagai macam kejadian aneh yang terjadi, yang saya sempat lihat, yang secara manusia tidak pernah mungkin orang itu lakukan hal itu. Tapi seperti, memang betul, kalau Anda kerja di tempat yang gelap, yang tidak jelas, yang kabur semuanya, resiko untuk membuat kesalahan besarnya luar biasa. Dan ternyata betul terbukti, berbagai kesalahan dibuat yang semestinya kalau lampunya nyala, tidak akan pernah bisa buat kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa berkata, Pak, itu kebetulan terjadi. Oke, mungkin. Tapi kalau berturut-turut terjadi, saudara, seperti gantian peristiwanya, Anda harus bisa membaca dengan roh, bukan dengan pikiran kita. Sebab kalau kita hanya baca dengan pikiran, kita dengan gampang akan dipatahkan dan dikalahkan karena tidak waspada. Waktu saya tahu beberapa hal itu, Tuhan mulai bicara, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Dan saya perhatikan di beberapa kejadian itu, saya akhirnya mengerti bahwa ini merupakan bagian dari peperangan rohani yang intensitasnya hari-hari ini luar biasa sekali. Dan terakhir, yang membuat saya makin yakin, saya terima laporan dari The School of Acts, teman-teman di School of Acts, mereka cerita beberapa dari mereka lihat setan. Bayangin di Bukit Doa kok ada setan nongol, itu kan luar biasa.
Tapi saya berkata, ini sudah mulai frustrasi. Setan bisa main halus, bisa main kasar. Kalau dia main kasar, sudah frustrasi. Kalau sampai muncul-muncul, dia sudah mulai frustrasi. Tapi itu merupakan indikasi jelas, ini peperangan rohani yang tidak boleh dianggap sederhana oleh kita. Kita tahu kita pasti berkemenangan, tapi orang yang anggap enteng semua yang dihadapi, Anda akan jatuh dalam kesombongan, membuat proteksimu akan hilang. Nah, apa yang mereka lihat? Ada teman yang cerita di kamar lihat orang gede di bawah, bayang-bayang. Ada satu orang lihat dengan kasat mata dalam waktu yang bersamaan, kepalanya itu orang, badannya ular. Yang begitu itu dilihat, saudara. Saya yakin Anda tidak ingin lihat yang begitu kan, saudara. Tidak perlu, lihat dunia sudah terlalu banyak yang jelek, jangan tambahi perbendaraan memori jelek kita. Saya mau tanya dengan saudara, siapa yang pernah lihat setan? Coba katakan. 1, 2. Siapa yang ingin peka sehingga selalu lihat setan? Pinter, saudara. Untuk apa delok setan dideloki, saudara? Tapi dengar ya, kita mesti bisa bereaksi dengan benar. Nah, apa yang harus kita buat dalam peperangan rohani seperti ini? Ya pasti Anda harus gunakan senjata peperanganmu. Pakai nama Yesus. Nah, saya ingin mengatakan begini ya, belajarlah nengking setan, ngusir setan dalam nama Yesus. Kalau itu muncul, serangan itu muncul dalam hidupmu, saya nggak berkata harus bentuknya yang mengerikan yang orang pikir loh, saudara ya. Kemarin saya ngajarin anak-anak saya peperangan rohani sedikit. Waktu mau pergi karena pembantu pada pulang, saya ngomong sama anak-anak, sama yang kecil, Sasa, kamu mau ikut nggak ke gereja? Ikut. Kenapa nggak di rumah aja? Saya godain. Nanti kalau di rumah lampu mati. Lampu mati kenapa? Lampu mati kan gelap, ada hihihihi katanya gitu. Terus diapain hihihi? Ya ketawa-ketawa aja. Ya lari katanya, orang hihihi. Saya berkata, kalau ada hihihi, kamu berkata, hahaha, dalam nama Yesus pergi. Saya berkata begitu. Kalau hihihi, Anda hahaha, dia yang lari. Kalau hihihi, Anda buat hihihi juga, ada yang lari, saudara. Ngerti ya? Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti itu cara perangnya tuh. Saya masih ingat sekian belas tahun yang lalu, sekian puluh tahun lalu. Kayaknya baru lahir, baru bertobat, saudara. Kumpul sama-sama di Bandungan, kami retreat sama-sama. Ada satu anak bekas pakai ilmu kalau nggak salah, dalam penyembahan manifestasi. Didoakan, ditengkingin, dia mulai pelepasan. Begitu selesai, iblisnya keluar, saudara. Dan iblis itu kurang ajar. Seringkali ngomong, saya nggak mau keluar. Kecuali yang ngusir Morris Cerulo. Kita bilang, biayanya berat, datengin dia. Yesus saya podo, keluar. Gitu katanya. Akhirnya keluar juga. Milih. Jadi turuti, nanti minta kembang, minta ayam putih, ayam hitam. Wah rugi, saudara. Ayam kita goreng, kita makan sendiri. Jangan kasihin setan. Minta Morris Cerulo, datengin Morris Cerulo. Ora usah Morris-Morrisan. Yesusnya sama. Akhirnya keluar. Nah waktu keluar, itu setan, itu gaung di ruangan itu. Dia berkata, awas kamu. Ada teman satu, begitu dengar gitu ketakutan. Nah salahnya tidak ingat Alkitab, ingat film Dracula. Nah apa yang dia buat? Dia lari ke tembok, nah itu tembok ada salibnya, dia lepas salibnya, dia berkata, ayo, katanya, ayo. Kok kayak film Dracula? Setan gak takut dengan, ayo. Kita ini hidup dalam realita, bukan film Dracula, saudara. Ayo. Hak yang nonton film Dracula dan Sri Mulat menurut saya. Ayo. Dikalahkan, tengking dalam nama Yesus. Dia tunduk pasti, saudara. Amen. Jadi kalau Anda menghadapi peperangan rohani, pakai nama Yesus. Darah Yesus itu berkuasa. Kalau Anda mengalami apapun peperangan dalam hidupmu, pakai itu. Kuasa diberikan kepada kita. Saya harap Anda sudah mantap dengar Morris Cerulo. My God. Sudah teriak-teriak begitu, saya harap masuk di rohmu. Sudah setengah mati saya terjemahin, saudara. Belum pernah saya terjemahin kayak begitu. Banyak hal yang luar biasa. Nanti kapan-kapan tak ceritain. Itu luar biasa. Anda pernah didoakan batuk, nempel batuk? Saya ini pernah. Morris itu orangnya. Beniin, ngelempar jas, numpangi tangan, nyebul biasa. Morris kalau doain saya, saudara. Dia kan lebih pendek dari saya. Kayak congsang itu dia. Wah.
Saya dengar di radio saya dipanggil Morris Chongsang dia sekarang. Itu kan saya lebih tinggi dari dia, saudara. Itu orang kalau doain, dia nggak numpangi tangan. Kepala saya dipegang, diturunkan. Zuk. Batuk ke batuk, nempel. Saya bilang, ini apa lagi ini? Dahsyat, saudara. Batuk nempel batuk. Anda tahu batuknya Morris seperti apa? Saya sudah pernah ngerasain di sini. Mantap, tapi itu orang punya wibawa Tuhan luar biasa. Cobalah Anda jejer sama dia. Badan cuma bisa goyang aja kaki, ini rasanya sudah nggak tahan. Saudara. Itu luar biasa. Apa yang diomongin orang nggak seberapa dengan kenyataannya. Nah, kembali lagi saya berkata, Anda punya kuasa, kita punya kuasa di dalam nama Yesus. Perang dong, saudara. Karena itu saya mendorong teman-teman youth yang puasa itu, saya berkata terusin. Doamu tiap satu terusin. Selasa nanti kita akan buat prayer drive untuk kota kita. Perintah Tuhan itu doakan untuk kota. Amen, saudara. Ini negara nggak jelas dong, mau kemana, saudara. Doakan kota kita. Gak usah ngurusin yang lain-lain, doakan kota. Supaya proteksi Tuhan luar biasa. Amen. Saya percaya ini bagian dari apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan saya yakin banyak gereja sudah lakukan hal yang sama. Selasa nanti giliran kita, doakan kota ini. Dan hari Jumat, kaum ibu, kaum bapak, Anda kalau ada waktu datang doa puasa, jam 10 sampai jam 12, sembayang, saudara. Ini waktu kita sembayang sama-sama. Karena ini peperangan menghantam bukan hanya gereja atau kota, tapi juga pribadi dan juga keluarga-keluarga. Kita perlu berdoa dan ambil kemenangan yang total Allah sediakan buat kita. Saya terus terang melihat semua ini makin bergairah, saudara. Karena begitu nanti kita mengalami breakthrough yang luar biasa, dan saya percaya pasti kita akan menang. Anda akan lihat tuaian yang luar biasa Allah berikan buat kita. Kalau Anda tidak mau ambil, secara rohani engkau tidak punya hak atas kota ini. Satu hari ya, saya mau ngomong apa adanya, saudara. Sejak tahun berapa ya, 80-an awal, kami ini masih persekutuan. Setiap kali kami sering buat doa untuk kota. Belum ada yang ngajari itu. Cindy Jacob belum seminar soal itu, kita sudah buat itu sejak tahun 80-an awal. Satu hari sebelum kita berkembang seperti sekarang ini masih belum apa-apa dibandingkan apa yang Allah akan buat, saudara. Tuhan berkata, kamu punya hak atas kota ini. Saya bilang, why? Sebab kamu injekin kota ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Abraham diomongin Tuhan, kamu kitari Kanaan. Tanah yang kamu injak jadi milikmu. Kelak aku wariskan kepadamu. Kepada Yosua dia berkata, yang kamu injak dengan telapak kakimu akan jadi milikmu. Kalau kita buat untuk kota ini, kita punya hak untuk kota ini. Dan kita warnai kota ini dengan nama Yesus Tuhan kita. Kalau kota ini diberkati, hidupmu juga diberkati, saudara. Saya kagum Pak Joshua Chandra itu punya iman gini. Saya kerja di Semarang, saya tahu Semarang diberkati, aku juga mesti diberkati. Iman yang simpel, saya berkata itu benar, saudara. Kalau kota ini diberkati, Anda diberkati, dan kita semua diberkati. Amen. Alkitab berkata doa untuk kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Karena kesejahteraannya juga kesejahteraan kita. Dan saya berkata, saya dorong Anda ambil bagian dalam semua bagian. Ini waktu yang serius sekali. Dan tapi saya percaya karena Allah memberikan warning kepada kita. Saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tapi dengar saudara, itu kalau kita peperangan secara frontal, secara peperangan rohani. Tapi setan juga kerja dengan cara yang lain. Dan ini yang begitu halus, yang seringkali tidak diwaspadai orang Kristen. Yaitu dia menggunakan akan perilaku kedagingan kita dan karakter kita yang belum mature, yang belum dewasa, dia manfaatkan. Nah, saya mau ajak Anda study sedikit dari firman Tuhan supaya membuka mata rohanimu. Coba buka dengan saya Injil Matius pasal yang ke-8. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang tertulis di sini. Matius pasal yang ke-8. Lihat pada ayat yang ke-28 mulai. Matius pasal 8 ayat 28. Alkitab berkata begini. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Anda garis bawahi kata sangat berbahaya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah sekarang saya mau tanya saudara. Mereka ini sangat berbahaya karena apa?
Kerasukan setan, betul? Coba ulang lagi ayat ini, lihat pada Alkitabmu, supaya kita dapat kesimpulan yang sama. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang apa? Kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Jadi kita mengerti kata sangat berbahaya ini muncul oleh karena adanya orang-orang yang kerasukan setan. Jadi oleh karena aktivitas setan membuat 2 orang ini jadi sangat berbahaya. Dalam bahasa Yunaninya, kata sangat berbahaya dari kata Yunani kalepos. Dan dalam perjanjian baru hanya 2 kali kata ini dipakai. Yang pertama di Matius 8 tadi, kita mengerti kalepos adalah kondisi yang terjadi yang sangat berbahaya oleh karena aktivitas setan di belakangnya. Oke? Nah, ini pertama dipakai di Matius 8. Tapi yang kedua dan terakhir dipakai itu di 2 Timotius 3. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Mulai ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Alkitab berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang apa? Sukar. Garis bawahi kata masa yang sukar. Dan kata sukar di sini digunakan kata kalepos. Dari Matius 8 kita tahu, kalepos adalah keadaan yang terjadi oleh karena aktivitas setan di belakangnya. Nah, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, yaitu sesuatu kondisi yang disebabkan oleh karena kegiatan aktivitas setan di belakangnya. Nah, perhatikan seperti apa deskripsinya, uraiannya akan masa yang sukar itu. Lihat ayat berikutnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Loh, ini bukan total daging tok loh saudara. Di belakangnya ada kegiatan setan ikut campur. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini juga karena adanya pengaruh setan di belakangnya. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Lihat tadi yang kita doakan itu apa? Kan ini saudara. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka. Daripada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu dan seterusnya. Nah, lihat bahwa ini merupakan bentuk watak tabiat manusia yang ternyata di belakangnya ada aktivitas setan yang ngomporin, yang memanaskan, yang membuat manusia melakukan hal-hal seperti ini. Dan ini yang kita perlu waspadai, karena itulah kita perlu minta Tuhan kuasai diriku dalam penguasaan diri yang dari Tuhan. Emosimu bisa dipancing, harga dirimu bisa dipancing, sehingga engkau bereaksi salah. Nah, ketika engkau bereaksi salah, apa akibatnya? Anda akan bertindak salah di hadapan Allah dan jadi mangsa setan atau dimanfaatkan setan untuk melukai yang lain. Jadi ketika kita menghadapi peperangan rohani seperti ini, dengarkan saudara, yang paling kasar kita bisa perang dalam nama Yesus. Kalau itu muncul, itu nyerang begitu jelas, begitu gamblang, Anda bisa berkata, aku patahkan dalam nama Yesus. Tapi yang berbahaya, kalau itu masuk menyusup dalam hubungan kita dengan anak-anak Tuhan yang lain atau dengan orang lain. Oleh karena itu minta supaya damai sejahtera Allah itu membentengi pikiran dan hati kita. Dan minta supaya Allah memberikan penguasaan diri kepada kita. Jangan gampang meledak amarahmu. Apapun yang masuk menghantam engkau, begitu sudah mulai naik emosimu, hati-hati, ingatkan dirimu. Jangan mau dikecoh oleh setan. Jangan bertindak bodoh yang dimana Allah tidak menghendaki, tapi iblis menghendaki engkau bertindak seperti itu. Ini bagian dari peperangan rohani, saudara.
Pernah nggak dalam hidupmu hari-hari ini, kau ngalami, sepertinya orang kalau ngomong sama aku kok nyelekit semua ya. Ngomongannya nggak enak, semua serba nggak enak. Jangan bereaksi berlebihan. Belajar diam, saudara. Belajar kuasai diri. Katakan Tuhan, cabut ini perkataan yang bukan dari Tuhan. Dan mulai berkata, aku mau katakan yang positif. Jangan bereaksi. Nanti kau diadu, saudara. Kalau kita sampai diadu dalam keluarga, dalam MK, dalam tetangga, dengan siapapun kau diadu, berantem, kekuatan kita habis. Berantem dengan teman sendiri itu paling menghabiskan energi. Dan setan tahu itu. Coba lihat dalam 2 Korintus pasal yang kedua. Apa yang kemudian Paulus katakan di sini. 2 Korintus pasal yang kedua. Lihat pada ayat yang ke-5 mulai. 2 Korintus 2 ayat yang ke-5. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu bersungguh-sungguh mengasihani dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di dalam Kristus. Supaya, perhatikan, iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Kemarahan, kejengkelan, berontak di hati, meledak dalam batin, tidak mau mengampuni orang lain. Paulus berkata, kalau engkau buat itu, iblis akan beroleh keuntungan, dia akan masuk ke dalam, dan dia mulai adu kita. Rumah tangga kalau sudah mulai panas, meledak, boom, gak ada enaknya. Makanya belajar saling menjaga, saudara. Nah, dengar ya, saudara, tentara Tuhan itu luar biasa. Baca di suratnya Paulus, bagaimana hebatnya pakaian mereka. Cuman lemahnya satu, bagian punggungnya tidak ada proteksinya. Dan yang bisa memproteksi punggung itu siapa? Sesama tentara Tuhan. Jadi mesti jagai punggung temanmu. Amen. Coba ngomong pada teman sebelahnya, tolong jagai punggungku. Anda perlu itu, saudara. Nah, saya mau beri cara ya, ini simpel sekali. Ini yang saya praktekkan dalam keluarga. Cuman akhir-akhir ini, saya bersyukurlah, saya hampir jarang lah rasanya meledak tuh marah saya. Tapi dulu waktu kami dalam proses Tuhan ya, itu kami mengalami itu. Dan kalau sudah ada yang uring-uringan satu, itu atmosfer di rumah nggak enak. Nah, apa yang biasa kami buat suami istri? Kalau saya sudah mulai kesel di hati, kita kan manusia biasa toh. Anda boleh diurapi kayak apa, tapi kan kita manusia biasa ya. Anda kan bisa kesel, jengkel, marah gitu ya. Jangan belajar ditambah-tambahi. Kebanyakan kita kalau sudah mulai jengkel, kita omongin. Lalu ketemu orang yang senang begitu, iya dikipasi. Lalu kita kobongan karena video, setelah kita kebakar, ditinggal pergi, saudara. Wah, ngamuk tenan, tinggal pergi, saudara. Resiko ditanggung penumpang, katanya. Itu berbahaya. Anda kalau sudah jengkel sama orang, ya, jangan biasa, jangan. Datang ke istri, makanya kalau cari jodoh itu yang rohani, saudara. Kalau main cakep di luar tok itu tambah keriput, nanti kalau hatinya tambah buruk itu tambah mengerikan tuanya. Kalau dalamnya bagus itu nanti luarnya tambah sweet, tambah manis, tambah menyenangkan gitu loh, saudara. Ngerti? Jangan terus lihat duitnya tok, itu duit gampang entek, saudara. Betul, Anda bisa sehari kolaps bisa kok. Dengan begitu gampang. Cari yang takut akan Tuhan. Nah itu luar biasa. Menikmati yang baik dari Tuhan. Mesti bagus, saudara. Lalu atau ke teman yang betul-betul bisa jaga punggungmu. Jangan cari tukang gosip, jangan. Itu malah
kurang sip lah kalau tukang gosip itu saudara. Jangan didatangin, itu nanti malah jadi warta berita, nanti muncul di Rema segala macam. Ini berita begini, salam buat ini ya, hati-hati problemmu dengan ini diomong-omongin, repot saudara. Jangan, cari orang yang Anda bisa percaya, yang Anda tahu ini orang mengasihi saudara. Lalu engkau ngomong, nah saya dengan istri saya, kalau sudah mulai, siapapun lah sudah mulai panas ya, karena berbagai faktor kan, hati bisa ngomong terus terang gini, aku ini kepingin ngamuk loh. Nah sebelum ngamuk tolong doakan aku. Setelah didoakan aku tak ngamuk. Saya lihat kalau bisa ngamuk loh saudara. Tumpangi tangan. Dulu zaman itu anak-anak sudah kalau ngeliat bapaknya bilang mau ngamuk mereka sadar. Cepat tumpangi tangan kalau tidak meledak repot ini. Itu tumpangi tangan. Tenggingi. Masa jadi ngamuk saudara. Terus kasih air dingin. Tenang. Terus. Kalau kurang masuk kulkas. Relax saudara. Anda mesti pinter bagaimana cara mengendalikan dirimu. Ya toh, ada orang-orang yang sumbu pendek toh. Kerasi kedor. Itu mercan cepean tuh. Nah gitu. Sumbunya pendek-pendek tuh. Nah, yang begitu Anda mesti ngerti. Gitu loh. Makanya datang MK tuh bagus. Ngomong terus aku ini mercon cepean sumbu pendek. Ini mau ngamuk lagi nih loh, tumpangi tangan gitu langsung. Kurang, masukkan bak kamar mandi, gitu. Itu Anda perlu belajar. Supaya iblis jangan senang. Iblis itu kan supporter bagus untuk hal-hal jelek toh saudara. Untuk apa rumah tangga orang ngamuk-ngamuk, muring-muring gitu. Sudah nggak usum lagi, zamannya sudah nggak zaman lagi. Ini zaman damai sejahtera di tengah-tengah kita, amen. Karena Tuhan memerintah hidup kita. Itu yang saya berkata, kemenangan luar biasa. Kalau emosimu dipancing, meledak amarahmu, dia masuk saudara, rusak itu. Berapa banyak anak yang dihajar, dipukuli orang tuanya, kadang-kadang nggak ada alasan apa-apa. Meledak emosinya aja orang tuanya. Anak jadi sasaran, dipukuli gitu. Saya bilang, please saudara, Anda perlu belajar untuk bisa mengendalikan diri. Kemenangan sudah Allah berikan buat kita. Belajar mengendalikan diri dalam segala sesuatu. Dan saya berkata, itu bagian yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya bisa mengerti ini, saya percaya kita akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sekali lagi saya mau sampaikan dua hal ini. Yang pertama, ini zaman waktu di mana peperangan rohani sedang terjadi dengan intensitas yang luar biasa. Mari ambil bagian dalam semua program doa yang ada di rumah Anda sembahyang. Mau keluar rumah, mau kemanapun minta Tuhan bungkus dengan darah-Mu, proteksi aku Tuhan. Dan patahkan semua serangan setan. Banyak doa dengan bahasa roh. Orang bilang, Pak kayak orang itu, biarin enggak apa-apa saudara. Yang penting kita menang dan keluar sebagai pemenang. Pokoknya terus gak apa biarin. Baca itu bukunya Roberts itu. Mengapa setan tidak mau kita bahasa roh? Ngerti nanti Anda ngerti. Anda buat itu dalam hidupmu ya. Saudara akan bisa belajar makin kuat rohmu. Lalu belajar menguasai diri. Jangan gampang dibuat emosi. Kalau sudah mulai panas hatimu, mulai tegang ngomong, tolong doakan aku. Yang minta didoakan juga jangan gitu. Lah yo makane. Itu Anda nambahi mesiu saudara, meledak. Loh kalau pasanganmu, temanmu sudah mulai minta didoakan, jangan mbok nasihati. Kita nggak perlu penasihat lagi. Sudah ngaku mau ngamuk gitu. Makane gue ini memang cepean tenar. Ya meledak betul saudara. Please, Anda juga harus ngerti dong. Orang sudah mau emosi itu sudah didoakan. Nggak usah mbok omongin macam-macam. Lah yo makane utang. Jedier pasti saudara. Wah, kadang-kadang ya Anda perlu belajar lah menerima orang dengan apa adanya. Doakan, tumpangi tangan. Mintakan berkat Tuhan, sejahtera Tuhan. Nanti kan bagus. Di mana ada kesatuan, di situ Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkatnya diperintah ke saudara. Bagus tuh. Kalau Anda ribut tok isinya, nggak ada bagusnya. Nggak ada bagusnya. Belajar menguasai diri. Amen, saudara. Itu belajar. Tenang aja. Anak saya Samuel itu terakhir suka ngomong cool. Nah, kita harus belajar cool, man. Cool. Jangan terlalu hot. Cepean. Belajar untuk cool, saudara. Amen. Dia bangga dia punya sepatu biru. Cool nggak Pak? Cool, saya berkata. Kita mesti cool, saudara. Relax. Orang yang berpengertian, berkepala dingin. Bahasa Inggrisnya cool spirit. Amen. Adem. Nggak usah ribut. Kenapa diributin?
Banyak hal yang masih luar biasa di depan kita. Amen. Dan kita tahu ujungnya Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa buat kita. Mari berdiri sama-sama. Haleluya.